bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Kasus yang tadi Ibu baca, menurut pendapat pribadi Ibu gitu. Kalau menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Tati itu tidak benar, ya. Kenapa? Karena yang namanya anak, biarpun bagaimanapun juga, tetap harus kita didik ke arah yang lebih baik. Misalkan dia punya kesalahan, tidak perlu anak harus dihukum seperti ini, ya. Kan itu juga bisa mempengaruhi mentalnya, ya, mental si anak tersebut. Nanti kedepannya dia akan terus down gitu, jadi terus dia tidak akan gimana ya, perkembangannya, jadi dia tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Nah, teman-temannya juga karena tahu kalau Bu Tati ini orangnya cenderung galak, ya, memang disiplin perlu, tapi disiplin yang seperti apa dulu, ya, kan disiplin itu banyak. Saya juga sebetulnya suka gitu ya, maksudnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, saya hukum, tapi sesuai kadar apa yang harus dikerjakan oleh anak, yang harus diterima supaya anak ada efek jerak, itu aja. Tapi kalau seperti yang kasihan kita sama anak tersebut. Nah, terus Ibu, misalkan Ibu ada di posisi seperti yang diceritakan di situ, Ibu sebagai temannya Bu Tati di ruang kelas yang berbeda, apa yang akan Ibu lakukan ketika berada pada situasi itu, melihat anak yang dihukum itu? Mungkin saya ya, kalau misalnya saya di posisi sebagai rekan Ibu Tati, mungkin saya akan memberi masukan pada Bu Tati. Sebaiknya kita memberikan hukuman kepada anak sesuai kadar kemampuan anak, gitu aja. Jadi anak nih gimana kesalahannya? Kalau emang betul-betul benar-benar anaknya itu salahnya melampaui batas, nah baru nih kita ambil tindakan, tapi sebisa mungkin jangan sampai anak merasa malu teman-temannya. Oh ya Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, bolehkah Bu kita, sekarang Ibu ya, mengintervensi langsung kelasnya Bu Tati, terus ada anak yang seperti itu langsung des, oh kamu nggak usah dilakukan itu hukumannya, kamu kembali kelas, apakah boleh, apakah menurut Ibu itu boleh langsung intervensi seperti itu? Nggak bisa. Tetap kita menghargai, ya, tetap harus menghargai Bu Tati itu sebagai guru. Jadi kita tetap harus menghargai si guru tersebut agar Bu Tati juga tidak terlalu di depan murid-muridnya. Nah, kita bisa ngomong secara hati ke hati bagaimana caranya. Mudah-mudahan aja dengan kita caranya berbicara dari hati ke hati, terus kita berbicaranya juga enak lah gitu ya, nggak terlalu memojokkan si Menurut ibu ini. Sinta dan Ibu Sonia, Dan kayaknya apa yang terjadi si ibu ini itu juga bagaimana menurut Ibu? aja. Tepat tidak gitu Terima dengan apa kasih yang Ibu dilakukan Putri oleh atas Bu pendapat Tati? tadi. Enggak. Kalau Ibu Tati ya. Ya. Kenapa? Karena kan misalnya ini kan dia lagi ngajar, terus ada anak yang kayak gitu di lapangan, harusnya kan kita sebagai guru itu mengayomi, terus menanyakan perihal misalnya di dalam kelas pun kalau misalnya ada yang butuh bantuan guru itu seharusnya disamperin ke meja dianya sendiri gitu. Jangan misalnya kita lagi ngajar terus ada anak yang misalnya mau ke kamar mandi ataupun nanya, tapi gurunya hanya menyebutin kayak gini, kenapa gitu. Harusnya kan kalau kita harusnya jadi guru itu samperin ke mejanya, tanyakan baik-baik ada apa, ada masalah apa. Dan Bu Tati juga harusnya jangan menghiraukan anak tersebut gitu yang ada di lapangan nangis gitu, harusnya kan samperin. Dan kita juga misalnya itu bukan hanya untuk Bu Tati aja sih, kalau menurut saya sebagai rekan apa sih temannya juga harus membantu. Jangan pilih-pilih misalnya itu bukan anak saya gitu, bukan anak wali kelas saya, ya harusnya kalau kita sebagai guru semua juga harus diayomi si anak. Ya. Ya. Apa. It's okay. Bu Sonia, nah tadi sudah melihat kasus yang sudah disampaikan di kertas ini ya. Menurut Bu Sonia bagaimana ya menanggapi kasus yang tadi gitu Bu? Kalau menurut saya juga saya kurang setuju ya kalau misalkan seorang guru di kelas dengan apalagi sampai siswanya itu ketakutan dalam belajar. Kan kita seperti yang kita ketahui seharusnya seorang guru itu disenangi atau disukai oleh muridnya, sehingga si murid itu kan menjadi betah untuk belajar sama kita gitu kan. Nah,
dengan kondisi seperti itu, kalau menurut saya Bu Tati itu harus lebih gimana ya, kayak lebih gimana ya Pak ya, kayak Lebih care. lebih care lagi pada anak, terus udah gitu kayak lebih bisa memposisikan dirinya sebagai guru gitu kan. Kan seperti kita ketahui ya, kalau misalnya seorang guru mau kita punya masalah sebanyak apapun di luar rumah yang mengakibatkan emosi kita meluap, kan kalau misalkan udah di sekolah kita harus tetap menjadi profesional bekerja sebagai seorang guru seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya nih pertanyaannya, jika Ibu Sinta Ibu Sonia berada pada situasi yang diceritakan di sini sebagai tokoh yang di sini, di mana Ibu melihat secara langsung rekan Ibu di mana Bu Tati tadi melakukan hal yang tadi itu. Ini kan dihukum jemur terus sampai anaknya itu nangis gitu. Apa yang akan Ibu lakukan nih? Ke Bu Tati. Ya, bisa Bu Tati, bisa ke anak, ketika menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Pertama sih pertama pasti bawa anaknya dulu ke ruangan yang nggak panas, Ya. karena kan dia capek ya di lapangan gitu, lutut sampai nangis. Ditanyain dulu perihalnya, kenapa kok bisa nangis dan bisa dihukum, kenapa, apa alasannya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya apa sih, kesalahan yang gak berat-berat banget dengan hukuman yang seperti itu, nanti paling kita obrolin ke gurunya. Terus yang kedua, ke gurunya langsung kita bilang, Ibu kenapa gitu menghukum anak ini, tanyain juga kenapa bisa kayak gini, kok Ibu tega gitu, gimana paling kita nggak nasehatin ataupun nggak negur sih, lebih ke sharing aja gitu ke guru tersebut, dia gimana gitu alasannya dan tanggapannya, dan kita nanti balik nanya juga nih, apa Ibu nggak lihat gitu anaknya kayak gini nangis terus kepanasan mungkin beberapa menit atau lama gitu, nanti kan pasti ada tanggapannya dari Bu Tati tersebut kan. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Bu Sonia jika Ibu berada pada situasi di mana satu rombel dengan Ibu Tati tadi melihat Bu Tati menghukum seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan saat itu? Jawaban saya setuju sama Bu Sinta ya. Kita lebih ke pertama ya tadi kita tanya dulu anaknya, kita tarik anaknya, kita tanya, nah kenapa, apa yang menyebabkan kamu bisa sampai dihukum seperti ini gitu kan. Kalau misalkan kayak masalahnya kayak menurut kita masih sepele gitu kan, kita tanya lagi ke gurunya, ke Bu Tati tersebut, kenapa sampai si anak itu tuh harus dihukum seperti itu, apalagi kan zaman sekarang ini guru itu kan nggak boleh yang namanya menghukum terlalu banget gitu kan Pak. Betul. Apalagi kan sekarang anak zaman sekarang kan dihukum sedikit juga udah ngadu ke orang tua, permasalahannya lapor polisi, jadi guru yang jadi permasalahan di sini kayak gitu. Jadi seperti itu aja Pak. Oke, dan pertanyaan terakhir jelas masih ada sekali ya Bu. Jika ada pendapat seperti ini Bu, guru mengintervensi kelas yang lain. Mengintervensi itu artinya ketika ada sesuatu di kelas yang lain harus ikut campur, langsung mengambil keputusan di kelas yang lain. Ya mungkin dengan berbagai alasan tertentu. Kalau menurut Ibu setuju apa tidak gitu? Kalau misalnya memang permasalahannya memang kita harus jadi rekan gurunya ngebantu, setuju. Tapi kalau misalnya memang itu alasannya di guru tersebut bisa gitu nanggulin masalah itu, ya kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Kalau emang misalnya memang itu bisa, masih kita lihat gitu permasalahannya apa, ya kita diem aja gitu. Tapi kalau misalnya kita harus nih turun gitu, seperti contoh yang ini, berarti kalau Ibu harus turun, apakah setuju? Langsung turun gitu. Bu Sonia juga sependapat dengan Bu Sinta. Kalau misalkan di kelas itu masih bisa dipegang oleh gurunya sendiri permasalahan itu, kita alangkah lebih baiknya kita nggak usah langsung terjun gitu. Tapi kalau permasalahan Bu Tati ini melihat si anaknya lagi nangis di luar, kita juga harus ikut untuk terjun kayak tadi, kayak tahu sebabnya anaknya ini kenapa bisa nangis kayak gitu. Ya betul, terima kasih. Dan pada intinya sebenarnya kepedulian kita terhadap siswa juga, terhadap rekan kita juga, iya kan, jangan sampai teman kita ada yang seperti itu. Nah boleh mengintervensi atau menginterupsi, namanya kok menginterupsi kelas yang lain untuk tindakan yang lebih baik. Terima kasih Bu Sinta dan Bu Sonia.